tiba-tiba teh gitu Kak, nangis terus itu Kak, ada kali 2 menit mah. Aku diem kan Kak, udah kayak gitu teh Kak, makin kenceng tuh Kak ya. Terus dia bilang gini, tolong saya, katanya gitu. Rambutnya panjang, lebih panjang dari aku kan, aku udah hampir semantet ya. Si kakak itu juga lebih panjang dari itu. Jadi hampir nyentuh ke kaki kali Kak, itu rambutnya ya. Itu dia nangis, ternyata dia tuh dilecehkan Kak katanya. Ledahnya tuh ngejulur gitu Kak, kayak intinya kayak mau kawin lah Kak, gimana sih, maaf ya kalau monyet mau kawin kerak gitu Kak, gimana, nah kayak gitu. Dan maaf ya Kak, aku tuh ngelihat banget jelas kenapa aku tahu itu laki-laki. Ada itunya, bijinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Randy Mulya di Narasi Misteri. Dan kali ini udah ada narasumber yang punya pengalaman di rumah tempat dia tinggal. Dan ini dari kisi-kisinya ini gak main-main nih masalahnya nih. Dan kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Kak Satriani. Halo Kakak. Kabar baik ya? Baik banget. Kakak gimana? Alhamdulillah. Dan mungkin beberapa orang udah ada yang pernah ngelihat Kak Satriani ya di podcast gitu. Cuman ini gue dapet cerita yang menarik banget buat diangkat nih Kak dari Kakak nih. Dan ini kejadian di tahun berapa Kak? Tahun lalu sih Kak ya, setahun yang lalu sih. Setahun yang lalu. Itu di rumah kontrakan, ngontrak di sana atau gimana tuh? Iya Kak, ngontrak. Karena kan memang saat itu ya lagi masalah budget ya Kak ya. Jadi memang mau yang kayak gimana aja, yang penting nyaman dan adalah buat tinggal gitu loh Kak. Gitu aja ini mikirnya. Daerah mana? Cikarang. Daerah Cikarang. Iya. Dan apa yang ngeharusin Kak Satriani tinggal di Cikarang nih? Sendiri kan saat itu? Sendiri kan? Kak, karena lagi kuliah tuh Kak. Oke. Iya, lagi kuliah. Dan nyari tempat tinggal dekat kampus gitu lah. Dekat kampus lah biar kemana-mananya enak gitu Kak. Kan nggak usah pulang pergi, kan jauh, rumah mama di Karawang, Kak, lumayan. Oke, berarti sebelumnya ke kampus itu dari Karawang langsung? Iya, sebelumnya kan, tapi kan repot Kak. Ini berarti sebelumnya belum pernah tinggal di sekitaran kampus? Belum pernah sama sekali, ini baru aku di Cikarangnya gitu. Oh, berarti pertama kali memisahkan diri dari orang tua? Iya, ingin mandiri ke awalnya kan. Terus ya biar nggak nempel terus sama orang tua ya Kak, namanya juga pasti kita punya jiwa muda yang pengen berkembang, pengen terbang gitu, tapi bukan yang nggak jelas terbangnya gitu. Ya, pengen mandiri lah karena ya dekat kampus juga. Iya, pengen nyobain aja gitu lah Kak. Urusan kuliah juga jadi lebih gampang gitu lah ya. Kalau hidup sendiri itu bagaimana gitu. Kan dan ternyata dapat rumah yang banyak banget gangguannya. Aduh Kak, mistis banget. Segaib itulah pokoknya. Langsung aku ceritain ini apa nanti? Nanti dulu kita tahan dulu. Cuman sedikit hal yang paling parah ada di rumah itu lo diapain Kak? Gimana ya ngomongnya ya? Nggak enak sih sebenarnya ngomongnya. Cuma ngomong aja lah ya. Nggak apa-apa. Digrepe lah gitu. Maksudnya disentuh, dipegang-pegang lah gitu ya Kak, bahasa halusnya gitu. Sama makhluk? Iya, sama makhluk tidak kasat mata. Dan itu sejelas itu lo rasain? Iya. Kita tahan dulu ceritanya. Kirain langsung nih. Nggak, kita tahan dulu aja. Dan buat temen-temen yang penasaran apa yang dialami sama Kak Satriani ini, tonton sampai habis, jangan di skip. Karena sebelumnya gue udah dapet kisi-kisinya dan ini sangat menarik banget untuk kalian simak cerita fullnya seperti apa. Dan nanti ada gambar Kak yang digambarin sama timnya Narasi Misteri. Boleh dong. Di saat videonya tayang ada di dalam videonya ya. Oke, wow. Keren lah. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa banget ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Kak Satriani kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.
Kak Satriani, ini awal mula lo tinggal di rumah ini dan kejadiannya itu seperti apa aja sih yang ada di sana? Jadi aku mulai dulu ya Kak ya. Jadi kisahnya itu 1 tahun yang lalu. Kebetulan aku kan memang concernnya waktu itu ke budget ya. Sama kontrakan itu kan yang penting nyaman ya. Nggak perlu yang mahal, yang mewah atau gimana. Yang penting memang kita di situ adem lah gitu Kak. Damai lah jiwanya gitu kan. Nah tanpa nyari-nyari, memang aku direkomendasiin ya Kak sama orang-orang situ. Katanya Neng ada tuh kontrakan murah katanya gitu. Yang setahunnya sekian gitu ya. Aku kan langsung kaget ya Kak, sekian kata aku teh. Nggak mungkin kan Kak, maksudnya itu tuh 1 rumah, 2 kamar gitu Kak. Kok harganya segitu? Kan dari situ aja udah aneh kan Kak, udah kayak kok segini ya harganya gitu. Ini sekiannya boleh sebutin nggak berapa? Boleh Kak. Jadi 3,5 juta Kak, 1 tahun coba bayangin. Oke. Itu kan konyol ya Kak ya, maksudnya kok bisa semurah itu gitu. Itu tuh udah include sama listrik juga. Oh, all in. Kaget nggak sih Kak? Dari situ aneh kan, maksudnya ini kenapa gitu kan, berarti mungkin ada sesuatu, nah gitu ya Kak. Nah aku langsung ngomong dong ke mama, langsung kayak info, mah teteh dapat nih kontrakan murce lah gitu, murah, harganya sekian, yang punyanya ibu ini gitu ya. Aku ceritain aja langsung Kak. Nah ya udahlah Kak, karena memang kan situasi dan kondisi tidak memungkinkan dong untuk kebanyakan mikir, kebanyakan ngahuleng, liar gitu ya. Ya udah langsungin aja gitu. Kata mama teh udah terserah teteh. Nah tapi mama aku nih Kak ada satu ngewanti-wanti, cuma nanti kalau ada apa-apa jangan pulang ya kamu, cenah gitu katanya, kata mama aku teh. Ini kamu terlalu alasan apa orang tua ngomong itu? Nggak tahu, tiba-tiba mama aku ngomong kayak gitu Kak. Jadi mama aku tuh lebih tajam lah feelingnya, batinnya, jiwanya gitu Kak. Jadi mama aku tuh memang dari dulu Kak, ini sedikit tuh udah diceritain ya Kak, kenapa mama bisa ngomong kayak gitu. Karena mama tuh lahirnya nih Kak, bulan Suro dulunya, terus pasarannya Kliwon. Jadi katanya ya, kata orang banyak itu, memang kalau orang yang lahirnya pasaran Kliwon Kak, bakat jadi dukun. Gitu, paranormal. Jadi maksudnya karena dia itu tajam ya, daya insting batinnya itu Kak, jadi dia mungkin udah punya feeling kali ya, bahwa aku teh anaknya gitu ya, bakalan huru-hara nih anak nanti di situ gitu. Satu dulu ya Kak, mama kan udah ngomong gitu, jangan pulang nanti kalau ada apa-apa katanya gitu. Aku langsung deg gitu dong Kak, namanya kata aku teh, aduh si mama ngomong kayak gitu, mudah-mudahan aja ya dalam hatiku ya, nggak terjadi sesuatu, nggak ada apa-apa, nanti aku tinggal di situ gitu kan. Ini biasanya nih kalau yang udah-udah ya Kak, kalau mama udah ngewanti-wanti kayak gitu, takut aku mau jujur, maksudnya ngegeder gitu Kak, ngegeder teh hatinya tuh berdebar gitu. Jadi ada kayaknya mungkin gitu nantinya, nggak tahu kapan ada sesuatu lah yang terjadi, kayaknya gitu Kak. Intinya mah nggak apa-apa ya mah, kata aku tuh ya, teteh bayar aja ya gitu kan, emang kan uang dari mama juga kan masih Kak. Langsung bayarin aja ya mah ya, maksudnya langsung full 1 tahun kan murah, maksudnya murah Kak, kapan lagi gitu kan, dalam kesempatan kondisi yang lagi memang nggak bisa kita milih gitu Kak, ya kan kejadiannya. Nah udah weh gitu ya Kak, langsung dibayar tah ke ibu, sebutlah ibu weh gitu ya. Nih ibu, uang dari mama aku bayar langsung ya 1 tahun, kata gitu. Terus kata ibunya, oh ya udah Neng, tapi nggak apa-apa ya Neng, rada kotor soalnya lama tuh, nggak ada yang ngontrak, katanya gitu tuh. Nih dari situ dulu Kak, aku ceritain dulu ya Kak, jadi kira-kira gambarannya biar teman-teman semua pada tahu ya Kak. Itu tuh rumah sederhana gitu, 1 lantai ya, nggak tingkat, 1 lantai aja. Jadi kamar di depan sama kamar di belakang. Terus di depannya itu tuh pagar tua gitu, ya pagar rumah-rumah zaman dulu lah gitu kayak zaman apa sih namanya, kolonial Belanda gitu Kak, tapi agak modern lagi dikit gitu ya. Nah pokoknya kayak gitulah Kak, sederhana, simple tapi adem lah gitu, adem ya. Nah udah gitu teh Kak, ada pohon nih, ada pohon mangga gede banget. Madu keraton, aku inget banget tuh, soalnya itu lagi berbuah Kak, terus kan wangi itu kan diciumnya. Ini di dalam teras nih? Iya, di dalam pagarnya itu, buset gede banget tuh Kak, kayaknya udah lama banget kan, kayak udah apa ya, mungkin udah tua kali ya usia pohonnya gitu. Nah iya gambarannya seperti itulah Kak, situasi dan kondisinya. Terus di samping kanan kirinya rumah warga ya, terus juga apa namanya, seberangnya nih Kak, RS swasta. Iya Kak, RS swasta nih. Terus Kak, itu tuh pagarnya itu tuh nempel tuh. Pagarnya tetanggaku itu sama si RS swastanya itu tuh ternyata kamar mayat.
Nyampe situ dulu ya, nyampe situ dulu Kak, nyampe situ dulu. Udah tuh Kak, hari dimana aku pindah lah intinya. Kan udah dibayar tadi kan 3,5. Alhamdulillahnya semua proses pindah itu sama sekali nggak ada kendala. Lancar, aman, mudah lah. Ya pokoknya segala hal, segala macam ini itu. Udah nih Kak, cerita aku udah netap kan sambil aku beberes ya kayak beberes nih. Nah ini udah mulai nih Kak, pas aku beberes teh kan nggak ada yang ngebantuin ya Kak. Ya namanya juga kan ya hidup untuk mandiri lah gitu ya kayak. Kan mama emang nggak ada juga kan, jauh juga lumayan. Pas aku lagi nyapu teh ya Kak, sereng gitu Kak. Bau kayak anyer gitu. Anjir kayak gimana? Anyer darah gitu lah Kak pokoknya. Sampai merinding. Masih inget aja itu Kak aku Kak. Inget banget waktu jam 3 tuh Kak, jam 3 sore. Waktu Masih sore? Masih sore nih Kak. Waktu aku lagi nyapu-nyapu kan. Tapi tuh pas sereng itu teh Kak, aduh udah mulai tuh kayak ngageder kan akunya. Ngageder teh siun gitu, takut gitu Kak akunya teh gitu. Dan ini kan, masih hari pertama ya? Hari pertama ya Kak, masih beberes nih. Ngakak banget kan. Itu kayak surprise gitu Kak, wangi nih kan, udah mulai nih kan Kak, wangi sereng gitu. Alah kata aku teh, jangan sampai ini ya yang diomongin si mama tuh Kak, udah ngedeg-deg aja itu kan aku kan. Udah kayak gitu udah tak Kak, ya udah menjalani hari seperti biasa sampai malam kan Kak tidur nih. Kebetulan pas jam 12 lewat nih Kak. Ini udah mulai lagi nih. Ceritanya kan lampu kamar kan Kak bohlam lumayan lah, sedeng gitu ya. Nah kayak gini lah kayak di studio ini ya. Tapi kecil lah, rada kecil gitu. Tiba-tiba teh Kak klip gitu kayak orang mau putus teh ya. Kayak mau putus tuh lampu bohlam. Tiba-tiba tuh bener Kak, putus weh gitu, pecah gitu. Tapi sebelumnya ada suara gitu Kak, kayak ngejeledor, kayak batu yang dilempar gitu loh Kak. Oh oke. Tiba-tiba putus lah itu. Ya kan ngeri ya kayak malam-malam mana keeng teh, hawanya serem gitu sendirian apa. Sendirian terus kejadian hal yang kayak gitu ya. Udah bau kayak gitu selam putus kan. Suenya udah 2 kali itu hari pertama loh Kak, hari pertama. Ya udah weh, besoknya kan aku laporan ya kayak kata aku teh, ibu weh kata aku teh ya. Lampu di kamar nengnya putus nih kata aku teh gitu ya. Boleh nggak ya gitu kan, ada nggak sih tukang yang benerin gitu ya. Nggak apa-apa deh, neng yang beli ininya gitu, bohlamnya apa gitu. Nggak usah, nanti ada orang yang ke situ katanya gitu kan. Nah besoknya datanglah nih Kak, ceritanya amang-amang tukang lah kuli gitu ya. Udah ngebenerin itu, terus teh dianya balik ketawa-ketawa. Ih kades ya Neng, awas lu katanya gitu ya. Kade teh hati-hati lu katanya gitu. Di sini mah katanya nggak ada yang kuat lama tuh, amangnya ngomong. Di sini mah nggak ada yang kuat lama. Kok Neng perempuan masih muda, ngontrak lagi 1 tahun bayarnya gitu. Ya kan warawiri lah Kak, lagi masang lampu itu apa Neng, orang mana orang ini tuh segala macam. Hah, kumaha mang maksudnya gimana kata aku gitu ya. Di sini mah nggak ada yang betah lama. Kemarin aja katanya 6 bulanan orang katanya di sini. Tapi itu dia bapak-bapak katanya. Oh gitu ya Pak, itu ya barang-barangnya masih ada di belakang. Nah kan nyambung tuh Kak ke barang-barang yang masih ada di belakang kan, barang yang penghuni sebelumnya lah gitu, yang kontrak juga. Ih Kak serem sih ya barangnya. Masa ada gading rajahan gitu. Jadi gading-gading apa namanya? Pajangan gading gitu. Gading cula ini. Gading gajah gitu. Gading gajah gitu Kak. Itu tuh ditulis huruf Arab gundul Kak. Oh. Udah serem kan itu kan. Kata aku ini barang apaan? Kata si ibu jangan, itu barang pemilik sebelumnya kan gitu. Ya udah aku nggak pegang dong, aku nggak sentuh. Cuman aku memang agak kepo aja lah Kak dikit gitu kan. Dan mau nggak mau harus diberesin kan? Betul, kan memang kudu di angkat-angkat lah Kak gitu kan. Aneh juga tuh Kak, kayak berat gitu waktu aku pindahin lah ceritanya itu barang. Nah kembali lagi ke omongan sama amang-amang tadi ya Kak, tukang itu kan. Awas ya Neng katanya gitu ya, hati-hati weh ya di sini mah katanya gitu. Banyakin ibadah sama babacaan kata dia gitu kan. Oh aku nggak ambil pusing dong Kak, namanya juga kan takutnya dia ketawa-ketawa gitu soalnya takutnya ngeledekin kan Kak. Namanya juga kan laki-laki ya kan Kak. Bercandain cewek lah gitu. Heureuy gitu warawiri kan gitu kan. Aku udah nggak ambil pusing Kak, cuma memang aku dengerin lah omongannya. Masuklah ke telinga aku kan omongannya, ya udah gitu kan. Udah dibenerin Kak. Malam nih Kak ya, udah seminggu lah Kak ceritanya di situ ya, hampir masuk ke 2 minggu. Aduh, astagfirullahaladzim banget itu mah parah. Aku lagi tidur nih Kak, itu tuh rep-repan tuh udah mulai rep-repan tuh kayak badan kita teh
nggak bisa gerak kak, sesek banget ya napas. Tapi kakak tuh bisa tahu gitu, kakak bisa ngelihat ke sekitar ya, situasi dan kondisinya gitu di situ. Tahu nggak kak itu kak? Jadi kan kacanya itu kan masih ditutupin koran ya, namanya kan kontrakan aku baru ke situ lah gitu ya kak. Belum aku buka-bukain lah kak. Belum dikasih hordeng juga? Belum dikasih hordeng, terus ada bayangan kak, pocong. Aduh. Tapi udah lusuh gitu. Aku langsung ngerejat kan kak, langsung kaget itu aku ya, lagi tidur teh. Ya Allah ya Robi, kata aku teh ya, ini teh gue halu apa beneran ya? Aku cubit lah ke badan aku ya kak, maksudnya vali apa? Gue bangun apa halu nih anjir gitu ya kayak. Ternyata beneran. Ya Allah, kata aku teh gitu ya. Ini udah bau bangke, maksudnya bau itu ya kayak bau amis. Terus kan segala lampu prek putus kan gitu kan. Itu hal ketiga itu lagi kayak ada bayangan apa pocong yang udah lama gitu loh kak, kayak udah lusuh gitu. Ini di jendela kamar berarti? Iya. Ya Allah ya Robi, kata aku gitu ya. Aku langsung diem aja tuh kak. Tapi maksudnya diem, nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong, tapi kita sadar gitu kak, diri kita tuh ketakutan gitu, ruas gitu lah kak intinya. Ya Allah, kata aku teh. Nah kan bener nih, jangan-jangan mama ngomongnya bener nih, kata aku tuh itu ya kak. Akunya udah mulai mau nangis tuh kak, udah panik ya. Sabar dulu kak, kata aku tuh mungkin gini, namanya bangunan ya kak. Kalau kita tuh penghuni baru, aku pernah dikasih tahu sama mama, itu pasti ada yang kenalan pengen lah, istilahnya. Ya, kenalan lah gitu, kayak mencet bel, halo gitu, ini gue ada nih gitu kan. Aku positive thinking dulu dong kak. Nah ini puncaknya saat aku lagi nyuci piring kak. Ceritanya habis makan nih kayak siang gitu. Aku nyuci piring lah kak. Di luar anjing ngegonggong, anjing tetangga. Kayak lagi ngejar sesuatu. Anjingnya kenapa jadi diem di depan pagar aku gitu loh kak. Ngegonggongnya wok gitu ya. Ke rumah aku itu. Ada apa nih? Terus matanya tuh pokoknya kayak ketakutan lah kak, kayak orang kerasukan gitu ya. Intinya ngeliatin ke arah jendela kontrakan itu. Nah, feeling aku gini kan, kalau kayak gitu biasanya kan kak, kalau di kisah-kisah orang kan ada makhluk yang dia kejar gitu ya, kayak seolah-olah terus makhluknya itu tuh masuk tuh meren ya ke rumah kontrakan aku teh gitu. Ih, kayak itu mah tau nggak kak, langsung ngegolempang piring yang aku cuci itu, pecah mendadak. Nggak jatuh, nggak apa di tangan gitu? Iya, pecah kak, itu asli, sampai aku luka waktu itu kan. Cuman aku kan langsung ngadu tuh ke mama, langsung nelpon, aduh mah kok teteh bahaya gini ya, celaka ini saya di dalam kontrakan baru. Baru hampir 2 minggu mah, kata aku teh gitu ya. Kan aku di rumah dipanggilnya teteh. Ya udah kamu banyakin bacaan aja, nah kan maksudnya ibadah apa segala macem ya kak. Tapi kan bari tangan aku berdarah gitu loh kak, aku teh ngotak ya udah mulai tuh, ya Allah kata aku teh ini aja tangan gue ini udah kena, ntar apa nih gitu ya kak, akan ada surprise hebat apa nih gitu ya kak. Nah terus kak besoknya lagi kan ya, setelah kejadian tangan itu kak, kayak ada cewek nangis. Itu lagi ngapain? Jam 2 malam kak, aku lagi chattingan sama cowok, biasalah kak PDKT ya, lagi pacaran lah kak, kita bilang aja pacaran lah ya kan, sagebetan, kalau ngapain gini gitu lah, pokoknya pendekatan kak. Tiba-tiba teh gitu kak, nangis terus itu kak, ada kali 2 menit mah. Lama dong? Iya, aku diem kan kak, kata aku teh, gua halu apa enggak ya ini ya gitu. Aku udah nangis tuh kak, udah netes tuh air mataku ya. Ini beneran apa enggak ya, ini jangan-jangan ini pikiran gue aja gitu ya kak, masa sendirian apa. Tapi kan masa lagi chatting gini, lagi pacaran, tiba-tiba ada hal apa serem gitu kan, nggak mungkin ya kayak kita mikirnya kan gitu. Udah kayak gitu teh kak, makin kenceng tuh kak ya. Terus dia bilang gini, tolong saya, kata gitu. Suaranya tuh kak lembut banget kak, jadi kayak angin gitu kak, dingin menembus ke dalam kuping gitu lah kak, intinya ngegebus gitu apa ya, pokoknya ada energinya lah gitu kak. Oh aku langsung gini nih, jangan-jangan arwah nih, anjir nih, bener nggak ya gue ya gitu kan kak. Sumber suaranya dari barang-barang si penghuni sebelumnya itu loh kak. Dari belakang rumah berarti.
lagi chatting kan kak, terus aku langsung aja ngomong ke cowok itu ya, kayaknya aku ngedenger suara aneh deh nih. Ngedenger apa? Kamu udah malam, udah tidur sono gitu kan ya. Apa kunci tadi gitu ya. Itu mah kamu capek kali katanya gitu kan. Memang kan waktu itu kan kak lagi kegiatannya, lagi banyak pemotretan apa. Terus kuliah juga kan. Memang kan udah dari awal kak berkecimpung lah di profesi itu gitu ya, freelance gitu. Kamu halu kali tuh, tidur kamu katanya gitu ya. Apa mau video call gitu. Temenin lah gitu ya. Apa mau sleep call nih apa gitu ya kayak. Enggak kata aku tuh gitu ya. Ini beneran nih aku nih kata aku tuh gitu ya kak. Enggak bohong kamu gitu kan. Memang kak waktu itu tuh jadi gebetan aku itu nggak percaya banget dengan hal kayak gitu. Jadi dia ngedengerin cerita aku dari awal aku pindah sampai tadi si yang cewek nangis itu lah ya, sebut Kunti lah, meren itu kuntilanak kali ya. Ya kita sebut si Kunti aja lah ya. Ngedenger suara nangis itu ya kak. Itu dia nggak percaya, dia bener-bener kayak menolak segala hal gaib gitu loh kak di dunia ini. Jadi dia memang nggak percaya aja lah intinya ya kak. Susah kalau ngomong sama orang nggak percaya kak. Kata aku tuh buang-buang waktu, gue ngomongnya apa, udahlah tidur aja lah gitu ya kak. Sambil aku chatting mama nih. Terus diceritain dia juga nggak paham gitu, nggak ngertiin gitu. Ngapain kan kita cerita ke orang yang menganggap kita gila kan gitu ya kayak maksudnya gitu kan, nganggap kita imajinasi apa, biarin aja gitu kan. Udah nggak jelas nih dari ini aja udah nggak jelas gitu ya kak, skip aja lah gitu kan. Nah balik lagi tuh kak, aku langsung WA mama aja lah ya. Udah malam apa kan nggak enak sih ya kak sebenarnya aku ya, takut mama lagi ngapain kan gitu kan. Mama teteh mah kayaknya mau pulang dulu deh mah kata aku tuh gitu ya. Ini mah ada yang nangis gini mas suaranya mah. Teteh ngomong ke orang aja orang nggak percaya. Maksudnya teteh cowok aku, maksudnya cowok yang itu ya gebetan itu. Jangan pulang dulu kata mama teh gitu ya. Bisa aja kan itu cuma kenalan doang kata mama teh gitu. Iya mama aku lagi gitu ya. Udah kamu diam dulu di situ. Siapa tahu aja kamu bisa kan belajar dari mereka kata mama aku gitu. Masya Allah. Nah makanya nggak tahu nih kamu bisa belajar dari mereka katanya gitu ya kak. Nah diem lah udah ya kak. Ya udahlah aku bacaan lah gitu ya kak menurut keyakinan dan kepercayaan aku. Terus aku tidur lagi nih kak. Di dalam mimpi tuh kak ternyata ada sosok tuh ngegayabag teh kayak jubah gitu kak. Jubah hitam gitu tapi itu aku tahu itu perempuan gitu. Rambutnya panjang, lebih panjang dari aku kan, aku udah hampir semantet ya. Si kakak itu juga lebih panjang dari itu. Jadi hampir nyentuh ke kaki kali kak, itu rambutnya ya. Jadi di dalam mimpi aku itu ya kak, visual yang aku dapat itu di dalam mimpi ya, itu dia nangis, ternyata dia tuh dilecehkan kak katanya. Katanya tubuhnya tuh dinista sama laki-laki gitu. Dinista itu direndahkan lah gitu kan. Ya, maaf ya mungkin dibegitukan gitu. Dalam hati aku ya kak, maksudnya setelah dapat mimpi itu, oh berarti ini dia maaf ya kak korban kemasuman mungkin cowok apa. Sampai akhirnya meninggal lah gitu. Ya kenapa ya mungkin ya kayak aku mikirnya kok dia minta tolong ya kata aku tuh. Aduh masalah nih kata aku tuh gitu ya kak, aku udah nangis kan kak, masalahnya kan aku kan lagi fokus kak belajar ya, ngapain jadi lu minta tolong ke gua gitu loh kak. Maksud tuh banyak dukun, banyak apa tuh mungkin anak indigo apa gitu ya kak, ngapain gitu ya kak. Nah, terus kak berlanjut lagi tuh kak mimpinya, intinya kak malah dia nyekek aku gitu loh kak, seolah-olah tuh kayak marah apa gimana ya. Ya sebutlah si yang gaya yang baju hitam itu Kunti lah gitu sebutnya. Soalnya rambutnya panjang banget kak. Cik kayak wewe gombel tapi bukan gitu. Tapi gede gitu. Depan belakangnya. Kebayang gak sih kakak? Nah lanjut ya kak. Nah malam selanjutnya nih ya kak. Tiba-tiba nih kak, pas aku bangun ya mau ke kamar mandi lah gitu ya. Kaki aku memar ya kata aku tuh. Kaki aku memar ya kak. Kata aku tuh sampai merah ungu gitu. Satu titik atau ada beberapa? 2. Aku ingat banget itu 2. Ini di sini nih waktu itu. Sakit tuh aku pegang kan kak, aku teken. Kata aku tuh gue kepentok meja kagak gitu ya kayak. Sama sekali main futsal kayak enggak gitu ya kayak kan. Maksudnya gitu ya kak, namanya juga kan kita kenapa ini gitu kan ya kayak. Aneh sih kalau tiba-tiba main aneh futsal kan, sih aneh sih.
kembali lagi ya Kak, kayak yang tadi biru itu. Kecuali kalau aku mungkin ditendang mungkin kan, apalah mungkin sama gebetan apa, enggak ada masalah sama sekali. Dan tahu lah penyebabnya harusnya ya. Ya, ini aku nggak sadar, apa dong, baru kan itu baru muncul gitu. Aku tuh kayak yang, aduh jangan-jangan, aku langsung teng gitu ya Kak, inget ya, katanya omongan dulu nenek aku tuh pernah ngomong gini ya, Sia kalau dicium sama setan sama jin nanti biru loh katanya gitu. Hah? Kan aku langsung gitu ya Kak, langsung dicium setan jin jadi biru katanya badannya, mempar lah gitu ya Kak. Dia ngapain nyiumnya di kaki? Nggak tahu aku juga ya Kak. Nah udah kayak gitu teh, aku langsung mikir kan Kak, langsung aduh Mama kayaknya teteh nggak kuat deh Mah, teteh pengen pulang dulu aja ya, pulangnya mah ke Karawang kan, Mama di Karawang ya Kak. Pulang dulu ya Mah ya, boleh ya Mah ya, boleh ya gitu kan ya. Ya udah boleh kata Mama teh gitu. Nah udah gitu teh Kak, pulang lah aku ya Kak. Aduh udah nggak kuat, aku udah nangis tuh ke Mama kan. Terus kata Mama teh, anggus ulang ngomong we, hayo berobat gitu kan kata Mama teh ya. Apa artinya? Jangan ngomong aja, hayo ke orang inilah yang ngerti gitu ya. Ke orang yang ngerti. Nah kebetulan di belakang rumah Kak. Orang deket juga. Iya, tapi aku baru sih pertama ke situnya, cuman memang sudah mumpuni. Karena yang ke situnya orang-orang pejabat ya, orang-orang yang mobilnya juga bukan sembarangan lah Kak. Adalah tanda-tandanya gitu ya. Pokoknya mungkin ya kayak mungkin dia kan bisa menyelesaikan masalah-masalah orang itu kan ya. Jadi buat syariat gitulah namanya. Usaha upaya batin supaya dapat jalan keluar lah gitu ya Kak. Datanglah kita ke situ. Panggil aja Uwa ya, Uwa. Wah kata Mama aku teh, si Neng ya, kenapa nih katanya gitu ya. Maksudnya si Neng teh aku, si Ani gitu ya, si Teteh gitu ya. Kenapa tuh cina kakinya? Wah langsung merem kan. Nah langsung ini lagi ya, kayak buka mata lagi kan. Oh ini mah katanya, aya nu nempel katanya gitu. Ada yang nempel katanya. Maksudnya nempel gimana nih Wak? Itu ya apa? Dia kan abis ngontrak di tempat baru kata Mama tuh ya. Heeh jigana kayaknya iya katanya gitu. Bahasa Indonya gitu ya. Itu maksudnya apaan sih? Jadi buru-buru gitu anak teh pindahnya kata Uwa itu teh. Tahu tuh dia nih, gerobak-gerubuk nih, bocah nggak jelas kata gitu ya Mama aku tuh ya. Iya katanya jadi ngeganggu gitu Kak, ngeganggu dia. Dianya energinya kan lagi, menurut penjelasan Uwa ya, orang spiritualis nih ya. Energinya itu lagi banyak dendam ya Kak, lagi banyak kebencian sama laki-laki gitu ya Kak. Nah kebetulan kita datang kan sebagai manusia, hawa energi vibrasinya itu jadi ngebentrok ke badan dia. Terus dia juga ngerasa bahwa harus dibebaskan lah gitu sama aku gitu Kak. Jiwa kebencian dan kemarahan dia itu yang memang betul katanya bekas korban dilecehkan lah gitu. Di rumah itu? Iya di rumah itu Kak, dulu sebelum kebangun rumah itu gitu. Jadi maaf ya direjeng teh di apa sih mungkin di sekap gitu lah ya di geng banyakan lah gitu, geng-beng itu banyakan dipegang mungkin ya, dipaksa gitu lah meren gitu Kak. Maaf ya bahasa aku rada campur gitu. Tapi ini kan marahnya sama laki. Marahnya sama laki Kak. Tapi kata dia gini, seolah-olah aku kabur dan aku nggak mau nolong gitu Kak. Tapi kan aku nggak bisa komunikasi. Aku cuma taunya dari vision yang dia kasih lihat lewat mimpi doang kan Kak. Dan maksudnya itu bukan diniatin ya? Iya. Nggak sengaja aku gitu nggak sengaja Kak. Maksudnya harus gimana aku? Masa aku harus jadi jembatan dia gitu Kak buat nyari gitu laki-laki mana nih? Tahun berapa sayang? Terus maksudnya gimana? Kan aku gitu kan. Aku manusia, maksudnya dia juga kan udah beda alam kan Kak, dimensi itu udah beda, entitasnya tuh udah lain gitu. Dia marah, ternyata kayak yang tadi aku bilang aku kayak dicekek gitu ya. Itu ternyata dia marah ke aku, jadi seolah-olah tuh ini cewek kok jahat sih, lu nggak mau nolongin gue, nah nggak mau bantuin gue katanya gitu. Nah setelah si Uwa ini ngomong kayak gitu? Iya nyeritain lah Kak, udah dilanjut lagi ya kayak katanya. Ini mah harus dibersihin katanya, di ritualin, di netralin katanya energi kemarahan dia gitu, energi negatifnya si makhluk itu gitu Kak. Gimana caranya kata Mama aku teh gitu ya. Ya harus ada lah banyak Kak syarat-syaratnya itu ya. Aduh aku mikirnya teh kan mah ribet amat sih mah, takut dosa kan gitu ya kayak awalnya mikirnya kan gitu, karena memang baru pertama kali ke Uwa ini gitu.
aduh enggak mah, nanti takut dibacain apa nggak jelas, kata aku tuh gitu ya. Bukan aku skeptis orang yang nggak percaya, enggak, aku sangat percaya Kak dengan hal itu, aku meyakini. Karena memang kan gaib itu harus kita percaya kan gitu kan Kak, dari setiap agama apa. Ya keberadaannya kan bisa kita rasakan ya Kak. Ya udah aja kan gitu kan Kak. Kata mama teh enggak, selama mumpung cager mah ya udah, kalau nggak mau sehat sembuh mah, katanya gitu kan. Nanti itu kaki lu birunya makin banyak lagi sekujur badan, katanya. Mau lu ke muka-muka, katanya gitu, kata mama. Malah Nyumpahin malah ledekin gitu ya Kak. Aku kan ngiranya ya si mama nih emang humoris sih orangnya, ngebanyol mulu mama akunya. Nanti dulu ya mah, mikir dulu teteh gitu kan ya. Aku kan yang maksudnya yang mau diritualin kan aku Kak, bukan mama aku kan. Jadi mama iya aja gitu ya ke si Ua itu, jika udah percaya gitu loh Kak. Nanti aja dulu deh mah, kata aku teh gitu ya Kak. Nanti aja lah gitu kan, bisa kan entar kan mah gitu kan ya. Wah bisa kan entar, ya udah kamu rasain weh dulu, katanya gitu ya. Ya ini lagi gitu ya Kak, aku mikirnya kan, maksudnya tuh bukannya apa kayak dulu gitu ya Kak, biar supaya atau ada bacaan doa apa biar aku teh ke bisa diamalin lah gitu, ke ini dulu lah sebentar gak gitu ya Kak, keganggu lah, bisa ngalihin dulu lah, biar aktivitas aku teh berlanjut terus kan kayak gitu kan, jangan jadi prahara lah gitu ya Kak. Terus teh kata Ua teh nggak ada, cina udah ini aja dulu, nanti lu kesini lagi. Pinter teh ngomongnya. Disuruhnya balik. Nanti lu kesini lagi. Nggak mau ngasih bekal atau pegangan lah. Betul, harusnya maunya kan gitu balik, ya. Intinya itu ya. Intinya memang katanya harus aku ya, maksudnya yang ritual itu gitu, tapi dibantu sama Ua itu sih nanti gitu. Ya udahlah Wak, nanti ya gitu kan aku bilangnya. Tapi aku nggak ngomong mikir-mikir dulu apa takut dosa, enggak. Maksudnya ngomongnya tuh dengan secara sopan halus baik gitu loh Kak. Aku ngomongnya, ya udah Wak, nanti di WA aja lah ya gitu kan, kata aku tuh udah save lah nomornya apa. Udah kayak gitu, kata mama tuh capek-capek aing mengantar elu, katanya gitu ya. Capek-capek saya nganterin kamu, cenanya. Elunya mah kayak gitu katanya ya, nggak kayak orang yang nggak percaya masih Ua ya gitu, kata mama teh kan. Gimana ya mah, kata aku teh kan ya. Itu kan kali pertama buat teteh. Jadi kalau hal-hal kayak gitu teh kayak ngeremehin lah gitu ya. Kayak ya udahlah dientengin aja, digampangin aja, langsungin gitu kalau aku mau ngomongnya. Udah weh gitu ya kayak. Nah kan pulang lagi nih Kak, ceritanya aku kan ke kontrakan nih. Berarti pulang ke rumah itu berapa lama? 3 hari. Nginep dulu dari tempat mama. Kayak trauma gitu. Nah udah nih Kak, ya masuk nih. Aduh, hawa-hawa nih udah panas banget nih Kak badan aku nih, ya kan. Kayak kebakar api gitu loh Kak, kayak api unggun. Aku tuh udah buka-buka baju aja ya Kak. Maksudnya gini, bukan kita pikiran kotor ya Kak. Panas Kak, bener hawanya. Segerah itu, sepanas itu. Aduh, panas banget. Dari baru nyampe? Nyampe, celek kaki masuk ke lawang pintu, ke lubang pintu, ke pintu masuk utama itu. Terus masuklah ke kamar aku Kak. Aman sih, aman dulu nih ya Kak ya kan, aman. Tapi panas. Panas masih, suasana hawa panas tuh. Hawa kipas panas. angin udah nggak ke apa? Berasa, ya? Udah nggak bisa lah, intinya panas Kak, intinya gerah banget apa. WA lagi lah ke mama ya Kak, mama terus kan yang aku carinya kan. Panas banget mah teteh mah, udah buka baju apa ini? Bukannya gue porno ya, kata aku teh gitu ya. Tapi teteh bener-bener main panas banget, kata aku gitu ya. Nggak tahan nih mah, nggak sanggup nih teteh. Loh, udah pulang ngomong gak sanggup lagi lu, katanya gitu. Mama nggak balesnya gitu. Tapi sambil pakai emot gitu kan, banyak ya apa. Ya lucu kali ya kayak mungkin nih bocah apa sih, katanya iya, katanya enggak, lu pelin-pelan nih otaknya gitu ya Kak. Katanya mau terima aja dulu gitu ya. Katanya lu santaikan aja gitu kan. Ya udahlah Kak, langsung tuh istirahat lah Kak, tidur aja ya. Udah aja Kak, nggak mikirin apa-apa nih. Nah mulai nih Kak, lagi nih nextnya ya. Jadi siang nangis itu ke-skip dulu. Ini ada lagi nih ya, yang baru ronde apa? Yang selanjutnya gitu. Jadi aku ngeliat tuh Kak, ada apa sih kayak siluman gitu apa-apa ya kayak. Jadi tingginya itu sorry ya Kak, sekakak gitu, laki-laki, banyak bulunya, tapi mukanya tuh maaf ya Kak, kayak kerak gitu, setengah-setengah separuh gitu Kak. Nggak, gue itu. Enggak maksudnya di dalam mimpi aku gitu loh Kak. Jadi panjang nggak rambutnya? Kayak genderuwo tapi bukan gitu Kak. Monyet sorry ya, lutung gitu, mukanya jelas banget. Kalau rambutnya panjang gue berarti. Terus? Nah lanjut ya Kak.
Nerekel teh kayak turun ke bawah gitu, dari atas gitu Kak. Dari langit-langit? Dari pohon mangga. Oh, di luar? Iya, di luar. Aku ngelihat itu Kak dengan jelas banget. Aku ngelihat diri aku sendiri tidur, ya Kak. Dengan, maaf ya, baju tidur yang yang itulah pokoknya yang agak kebuka itu ya. Tidur ya Kak di situ. Terus aku ngelihat tuh Kak ada angin besar gitu ya, hebat ya. Terus ya maaf ya, itu si siluman monyet itu turun Kak. Turun, terus mengincar ke arah kamar aku, ngeliatin aja, ngacai gitu, netes, ngeces. Kayak maaf ya Kak, kayak orang yang nafsu birahi gitu lah, kayak orang yang ada gairah gitu lah Kak. Kayak laki-laki, maaf ya, kayak kita ke pasangan gitu Kak, kayak naik lah gitu bahasa kitanya mah gitu. Dari sosok itu tuh? Dari sosok itu, ngeces, ngacai, ledahnya tuh ngejulur gitu Kak, kayak intinya kayak mau kawin lah Kak, gimana sih maaf ya, kalau monyet mau kawin kerak gitu Kak, gimana, nah kayak gitu. Dan maaf ya Kak, aku tuh ngelihat banget jelas kenapa aku tahu itu laki-laki. Ada itunya, bijinya gitu. Berarti Kak Satriani itu ngelihat sosok itu sama sosok kakak lagi tidur? Jadi seolah-olah tuh kayak aku terbaring gitu ya Kak di tempat, di kamar itu ya, di kamar kontrakan. Terus itu ngelihatnya dengan baju yang lagi terakhir dipakai? Iya, baju yang pas aku tidur pisan itu, yang malam itu gitu Kak. Aku inget banget kan pakai baju itu. Jadi gini loh Kak, kadang-kadang kita tuh lagi mimpi tapi kita memang ingat gitu ya terakhir kali kita pakai apa atau terakhir kita ngapain gitu ya Kak. Pasti Kak juga pernah lah ngerasain kayak gitu. Udah capek, udah banyak stres kan, banyak pikiran apa, ya udah weh gitu Kak. Ya kayak mata aku tuh kayak ada di ujung gitu ya Kak. Aku ngelihat gitu ke seluruh ruangan dan aku tidur gitu Kak. Tadi terus ada siluman kali ya itu kita bilangnya ya, jelmaan lah gitu kan. Jadi-jadian sih kayaknya itu. Terus ngapain dia? Hah? Ngapain dia? Ya berdiri aja Kak, kayak mendamba gitu, kayak menginginkan gitu. Maaf ya, maksudnya mungkin nggak tahu ya, mungkin itu kan yang ditampakkan di mimpinya begitu. Astagfirullahaladzim, aku langsung bangun Kak. Bangun nih, bener bangun ya, ngebelalak gitu Kak mata aku teh. Jadi kayak jiwa aku teh bangun loh gitu kan. Nggak ada apa-apa, aku lihat lagi ke lawang pintu. Tapi di saat bangun, apa yang tadi dimimpi dengan sosok itu tetap teringat jelas? Iya Kak. Jadi gini Kak, aku pernah dikasih tau sama nenek ya Kak ya. Katanya waktu masih hidup ya Kak ya. Katanya kalau mimpi yang benar, yang nyata, yang kalau Islam itu nyebut isyarah Kak. Kalau kita orang awam itu nyebutnya kayak wangsit gitu ya, kayak gambaran lah gitu ya Kak ya. Itu pasti kita akan ingat itu. Setiap detailnya, setiap semua lah Kak, pokoknya kejadian yang di dalam mimpi itu. Aku kalau cuma sekedar bunga tidur itu halu, ilusi. Itu pas bangun lupa. Iya lupa Kak, lupa. Itu biasa gitu. Terus gini Kak, ngebelalak mata aku, nangis Kak, coba bayangin aku. Keluar air mata itu mah. Asli, keluar air mata, akunya ngecelak gitu Kak. Apa artinya? Mungkin jiwa aku nangis kali ya? Apa gimana? Nggak tahu. Soalnya perasaannya masih sama kayak di saat tadi tidur ya? Iya. Mungkin kita kaget apa terkejut kan gitu Kak. Kenapa nih itu kan? Berarti ada sesuatu dong. Kenapa? Apa kan gitu. Bacalah lagi doa Kak. Udah nggak ada lagi kan penolong, hanya doa. Apa kan kita bisa apa? Melihat juga kan kadang-kadang doang itu kan, tadi hanya lewat mimpi, hanya kadang-kadang doang. Nggak kebuka maksimal buka gitu. Ngadu lagi lah aku sama mama dan Uwa langsung nih. Tengah malam itu juga? Iya. Wah, punten ya, maaf nih aku ganggu, permisi, aku bilang gitu. Ini apa ya Wak barusan ya Wak? Saya bunga tidur apa halu? Apa saya imajinasi? Apa saya pengen kawin? Kata gitu ya Kak. Maksud aku tuh ya namanya perempuan ya Kak. Maksudnya aku kan juga udah dalam usia-usia harusnya menikah, matang lah gitu kita bilangnya ya. Nah ini kenapa nih saya memimpikan, ya maaf ya Kak, itu kan kurang pantas ya sebenarnya diucapkan kan kayak tadi. Secara aku tahu itu jantan karena tadi kan Kak kelihatan gitu kan barangnya itulah yang miliknya, kelamin lah, kemaluan gitu.
kenapa ya Wak, kok saya ngelihat barusan ada sosok, kata aku tuh gitu ya, kayak laki-laki lah gitu ya Wak, kayaknya laki-lakinya belum begitu tua tapi nggak muda juga enggak gitu, mungkin 30-an kali ya Wak usianya, mungkin ya Kak, postur kan, postur kita udah tahu ya Kak, gambar lah ya gambarannya kan gitu, tapi kepalanya Pak, wah kepala lutung, maaf ya, monyet gitu, bulunya hitam, legam. Berarti badannya itu nggak seluruhnya badan kayak lutung yang ketutup dulu? Enggak. Badannya tetap laki. Oh. Atletis lah dikit Kak gitu. Gagah gitu, jantan gitu. Jantan lah itu Kak, dia perawakan bodinya gagah berwibawa gitu. Waduh, kata tuh. Tapi maaf ya, monyet gitu ya, kera gitu. Berarti kepalanya aja yang berbentuk kera? Iya. Kok ini senyata itu ya Wak ya, sampai saya bangun mata saya terbelalak gitu, saya terperajat gitu Kak, kaget gitu, ruas gitu. Hah gitu kan ya Kak. Itu tuh nggak pernah aku rasain di dalam hidup aku Kak, maksudnya baru pertama kali, itu kan pengalaman yang syok gitu ya Kak ya. Maksudnya aduh, susah jelasin kata-kata lah Kak, intinya aduh, sehebat itulah Kak intinya pas ngebelalak mata ke atas itu. Wak, itu saya halu nggak ya sosok ya? Apa ini dia teh cuma iseng doang, apa maaf ada yang ngirim, namanya juga ya Kak, kan orang takut nggak suka, atau ada yang guna-gunain saya. Karena aku denger cerita dari temen kalau orang yang kena serangan gaib ya Kak, itu dia pasti akan didatangi sosok yang lawan jenis, ya Kak, dan ingin kawin gitu kan biasanya. Nah terus pas bangun, ingatlah seseorang yang meletnya itu siapa. Cuma aku nggak ingat siapa, berarti itu bukan pelet dong, bukan guna-guna Kak. Bukan kiriman bukan cowok serangan, atau siapa. Ya, bukanlah dari orang musuh atau lawan atau saingan apa, enggak. Kata Uwa gini, nggak saya deui katanya, kata Uwa. Udah ada lagi katanya. Udah ada lagi nih yang ketarik sama energi kamu katanya. Jadi dia tuh memang penghuni pohon madu keraton itu Kak. Memang katanya itu ada kayak portal gitu ya Kak ya. Jadi portal, kalau menurut Uwa nih ya kayak dukun ya, pandangannya orang pinter nih, katanya itu ada portal gaib Kak. Jadi memang monyet-monyet itu jelmaan ya, siluman gitu. Keluarnya dari portal yang ada di pohon itu? Iya, portal dari pohon itu. Jadi portalnya tuh katanya kayak kata nggak sih bulatan mesin waktu, kayak black hole gitu. Nah itu Kak, kayak gitu katanya kalau kita bisa lihat ya mata batin kita begitu. Portal gaib itu seperti itu bentukannya? Iya, menurut spiritualis ya gitu Kak. Terus terus saya harus gimana? Udah diem sama saya dari jauh. Nah, jarak jauh nih. Diem aja udah kamu. Saya iniin dulu, saya jagain dulu kamu. Kayaknya itu sampai besok pagi mah nggak akan maaf ya, jangan sampai nyocol. Jangan sampai, maaf ya Kak, maksudnya melakukan hal-hal yang jadi loh Kak, badan kita manusia, katanya kata spiritualis gitu ya Kak, itu sebenarnya memang bisa berhubungan begitu sama sosok kasat mata ini. Iya, entitas. Gitu kan, sama makhluk gaib itu. Cuma kan kita nggak merasa dan kasihan ke badan kita Kak, jadi banyak kena apa sialnya gitu. Karena ya maaf ya Kak, mungkin kan kalau terjadi hal kayak gitu, hamil apa enggak lu kan gitu kan ya. Satu. Terus kedua kan ya beda Kak, jadi kan ragawi kita nih manusia ya begini kan gitu kan. Nah raga dia kan ada ekornya. Masa kita sama setengah hewan gitu kan gitu ya kayak mikirnya kan udah ke situ. Aduh aku udah takut aja, jangan diperkosa nih anjir nanti nih. Sama sosok gitu, ini sama sosok gitu ini ya? Takut banget. Ternyata bener Kak, alhamdulillah enggak tuh, enggak ada apa-apa sampai besok pagi. Tapi itu lanjut tidur lagi atau gimana? Enggak tidur, ngeliat YouTube. Oh ya udah, standby aja terus sampai pagi. Standby Kak, terjaga lah aku gitu ya. Setelah aku terjaga itu ya Kak, besoknya udah mulai ngotak tuh Kak, mikir. Mulai nyari-nyari syarat tuh yang kata Uwa. Pembersihan itu loh Kak. Kata Uwa itu katanya kalau sekali pembersihan itu si yang monyet itu pun ikut ke ini, ke cleansing lah gitu. Semuanya dihilangin gitu ya? Iya, gangguan lah, serangan-serangan itulah. Itu kan namanya gangguan dong Kak. Kita kan cuma mau numpang tinggal. Aku kan udah mikir dalam hati, ya Allah saya di sini cuma pengen tinggal doang, bukannya saya pengen menarik entitas apa yang di sini
supaya saya diheriin teh diledekin apa gimana, enggak kayak gitu, enggak punya niat buruk, enggak punya niat mesum apa sama sekali, enggak. Di sini tuh cuma pengen tinggal doang karena kan udah dibayar setahun ya Kak. Karena emang nyari rumah, nyari tempat istirahat, nyari tempat tinggal ya. Bukan, nggak ada niat mau ini mau itu, enggak. Pacaran kayak biasa kan Kak, hal biasa, chatting doang kan gitu. Nggak pernah aku masukin cowok ke rumah itu, belum pernah gitu. Jadi cowok pun nggak pernah dibawa ke sana. Tidak. Jadi nggak ada hal di luar yang aneh-aneh dilakukan di rumah itu. Harusnya kan itu kan Kak, ya maksudnya secara norma trigger itu bisa jadi trigger gitu kalau itu terjadi ya. Iya Kak, kalau kita ya kayak misal lawan jenis lah Kak gitu kan. Ya kan dikhawatirkan apa, kita mengganggu dia apa gitu kan Kak dengan bermesraan atau bercumbu-cumbu gitu ya kan Kak. Enggak ada kayak gitu. Udah mulai nih Kak, ya udahlah aku nggak kuat, besoknya aku list Kak yang disuruh sama Ua itu kan. Aku list nih. Apa aja? Kembang 7 rupa. Sama yang dibanyakin tuh warna kuning katanya kembangnya. Tapi itu aku nggak boleh nitip atau beli jadi. Aku harus petik sendiri. Repot kan Kak? Repot kan, ini huru-hara. Aku lagi kuliah kan. Nyarinya kemana? Muter kemana? Kata harus ada. Ya kalau kamu mau terbebas dari itu harus ada. Itu harus metik pakai jari kamu sendiri, pakai tangan kamu, nggak boleh diwakilin sama kamu nyuruh orang atau kamu nyuruh mamah kamu atau nyuruh saya, itu nggak bisa. Karena itu nama sendiri kata dia ya Kak. Sukmanya sendiri, niat sendiri, hajat sendiri kata gitu. Hajat tuh keinginan. Ya udahlah Kak, list dulu aja ya. List dulu. Tadi selanjutnya apa Kak? Dupa Gaharu. Yang asli. Nggak boleh yang ecek-ecek apa abal-abal gitu kan, banyak tuh kayak yang murce-murce kan. Gaharu kan terkenal mahalnya ya. Iya, jarang juga kan yang aslinya Kak. Banyak kan KW. Satu ya. Terus kedua Kak ada minyak. Waktu itu misik putih, mintanya misik putih. Misik putih. Iya, 5 mili. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Itu harus. Ya. Sama terakhir kain mori 2 meter, kafan. Yang putih. Nggak ada warna lain sih kafan, pasti putih. Yang jernih banget Kak, kan ada yang kusem. Iya, ada yang kekuningan itu Kak. Berarti harus yang baru lah ya, nggak boleh yang udah lama. Kualitas terbaik lah, yang putih, yang bleach banget lah warna, yang kontras terang banget. Terus dicari tuh semuanya tuh akhirnya? Yang merintil lah Kak, maksudnya nggak semua langsung hari itu Kak. Kan kita juga harus metiknya tadi ulangnya di mana kan gitu kan, akunya harus belok ke situ, belok ke sini kan gitu, jalan kadang ke rumah orang warga, Bu maaf ya saya numpang metik satu, buat apa Neng? Pura-puranya penelitian Bu gitu kan, pinter kan saya Kak, penelitian nih gitu. Saya kuliah Bu soalnya, saya jurusan ekologi kan gitu ya. Apa pertanaman apa-apalah, asal jeplak aja itu kan Kak ya kan. Yang penting gimana caranya dapet deh. Biar ibu-ibu itu teh kan nggak curiga kan gitu Kak. Ya alhamdulillahnya dimudah lancar kan semuanya Kak. Tapi ada satu Kak tadi kan Gaharu itu repot kan. Sampai berhari-hari. Teror yang makin parah Kak. Jadi selama nyari ini terornya tiap hari tetap ada? Iya, tadi kan dijagain cuma sehari kali ya. Yang kayak gitu kan Kak. Ya aku juga tahu kan, maksudnya satu nggak gratis, mungkin kan ada apa yang harus aku kasih ke dia kan gitu kan. Sedangkan kan ya di situ kan kondisi keuangan lagi terbatas Kak. Ya masa nyuruh uak terus kan repot dong, kasihan gitu kan. Udah aja kan gitu. Ya udah aku jalanin hari, terus tadi Kak mulai nyari-nyari semua ya, tinggal Gaharu ini. Malam sebelum aku nyari, yang namanya kita punya maksud ya Kak, tujuan nih semua orang pasti tahu Kak, yang pernah berobat atau ngedukun lah gitu, kita bahasa langsungin aja gitu ya. Ini kalau kita butuh syarat, itu susah tuh. Ada satu yang suwe banget, yang kayak pasti orang ada Kak, yang dibikin gantung keder yang kan Kak, nyarinya susah itu banget, gitu. Susah banget. Misal kayak orang kita butuh ceman, itu susah Kak. Kalau nggak mahal dia nggak ada tuh ayam kan gitu. Giliran kita nggak butuh, ada. Kesedia, murah. Aku nyari-nyari kan Kak, intinya aku chatting lah teman aku sono sini. Untung ada nih Kak yang emang sering ke Turki gitu. Teman aku nih, mas traveler lah gitu ya kayak.
Beb bagi dong dikit, aku bilang gitu ya. Laki sih gitu kan ya Kak, udah modus aja lah gitu kan ya dikit. Atau gue bayar berapa nih, tapi gue nggak bisa ya kalau gede-gede gitu, aku bilang gitu. Buat apa sih Nek? Maksudnya Ani gitu ya. Ada tante gue butuh kan, aku bilang gitu. Ngedukun ya lu ya, katanya gitu. Enggak, kata aku tuh gitu ya. Tante gitu kan ya. Udah alasan aja lah Kak, apa intinya ya. Pokoknya alhamdulillahnya ngasih nih. Tapi Kak, sebelum dia ngasih ya, sebelum aku jemput nih gaharunya, malamnya ini Kak, teror puncak. Aku sama sekali nggak kuat itu. Ini berapa hari akhirnya dapet gaharu itu? Ya kalau dihitung-hitung sebulanan kali ya Kak. Berarti ini selama sebulan juga tetap ada teror. Cuman kan memang nggak begitu parah ya, mungkin sama Ua itu kali dijagain atau gimana. Nah selama tadi ya Kak udah ya udah oke nih ambil nih gitu kan ya. Nah sebelum ambil nih Kak, puncak teror yang sangat hebat kalau menurut aku, parah nih. Ih gila itu mah. Nggak bisa tidur itu semalaman. Apa coba Kak? Ada yang nyentuh. Jadi gini Kak, saat mata kita merem, Kakak tau kan kayak tidur ayam ya, les gitu kan ya kayak. Nah itu kan saat kita sudah kehilangan kesadaran Kak, tiba-tiba ada yang ngegebeg gitu, goyang-goyangin gitu Kak, kaki apa, paha, Kenceng. bangun lagi aku, astagfirullahalazim dong, nyebutnya nggak mungkin kan ngomong binatang apa, ya kan Kak. Tetap satu inget dulu Kak, kalau kita kan ya keyakinan aku itu ya kayak, jadi aku inget aja. Terus tuh Kak, merem lagi kan, aku cobain lagi merem, aduh ini kayaknya nggak dijagain apa gimana ya gitu kan. Udah tinggal satu lagi kata aku tuh ya, ini syaratnya si gaharu nih, tolong ya mudahkan, lancarkan semuanya ya Allah gitu kan kata aku tuh ya. Jangan dipersulit gini, saya tahu apa saya banyak melakukan kesalahan apa gimana, kekilafan ya nggak apa-apa, aku bilang gitu ya Kak. Udah batas di mana aku udah bener-bener pasrah tuh Kak. Udah nggak tahu lagi, maksudnya udah capek gitu, udah sedepresi itu gitu di situ ya waktu malam itu gitu Kak. Karena kan nggak tidur Kak, aku tuh udah metikin bunga apa, capek banget itu. Dan setiap mau merem selalu ada yang ngebangunin gitu, jadi seolah-olah tuh aku nggak boleh terlelap gitu Kak. Nah, ini Kak yang puncak yang parah banget mah. Jadi dipegang-pegang gitu ya kayak sekujur tubuh aku tuh Kak, sampai ke leher apa, sampai terakhir tuh Kak diginiin nih Kak, kayak disentuh gitu, manja gitu. Kayak romantis banget itu Kak. Kayak Kakak ke pasangan Kakak, ke kekasih gitu ya kayak, ke cinta di dalam hidup gitu Kak. Sentuhannya tuh bener-bener, aku ngerasain tuh hangat banget itu. Ih, kata aku tuh gila. Si monyet kali ya, kata aku tuh gitu ya. Karena udah ngelihat sosok itu sebelumnya. Iya. Ya nggak ada lagi lah laki, maksudnya tangan itu Kak, aduh tahu deh kakak tangan laki, tangan perempuan, tahu pasti kan bedanya nih, lembutnya apa, panasnya apa. Soalnya aku kan kalau berarti digerayangin full dari bawah. Iya, tapi maaf kalau bagian yang bawah perut nggak, belum sampai situ kayaknya. Nggak tahu ya kayaknya gitu. Tapi kalau leher sih iya Kak kayaknya. Kaki, leher itu ngerasain sama semua. pipi itu terakhir itu. Kayak dia tuh sentuhannya tuh Kak nggak jahat ya. Ini tuh nggak jahat Kak. Cuman dia menyentuh kita, energi dia sama aku kan bertolak belakang Kak. Nama manusia sama makhluk gaib kan gitu. Itu pasti kayak magnet gitu Kak. Bertolak belakang maksudnya. Cuman yang heran kenapa bisa ngerasain sentuhannya itu ya. Aduh Kak, itu mah bener-bener kayak apa sih, kayak sayang gitu. Aku aja baru pertama kali maksudnya disentuh kayak gitu sama entitas gitu Kak. Terus yang ada di pikiran lo apa waktu itu? Ngerasain sentuhan itu? Diem aja menikmati. Tapi aku menikmatinya gini Kak, oh gue lagi bermimpi kali ya gitu kan Kak. Oh mungkin ini jodoh gue, oh ini kesayangan gue nih gitu. Mungkin lagi batin kita lagi nyatu kali ya gitu kan Kak. Ya enggak Kak, perempuan juga jujur, memang kita perempuan juga, semua perempuan ya Kak, mungkin di seluruh dunia itu kadang juga mimpi, tapi bukan mimpi kayak laki-laki mimpi basah itu, enggak. Kita mimpi romantis kayak di Korea itu. Nah, film-film Korea itu sama aja lah ya. Sama aja kayak cowok mimpi basah, perempuan pun ada mimpinya sendiri. Iya, ada gitu. mimpi birahi lah kita bilangnya, yang gairah itu ya, yang hawa-hawa naik lah gitu Kak. Nah di situ tuh
Udah kan kata disentuh, kata aku tuh ya aku senyum-senyum aja Kak. Astagfirullah tuh ya. Bangunlah aku kan Kak. Ya Allah udah gangguan lagi aja ini. Enggak. Aku langsung gini ya Kak. Saya bukan mau ngeganggu kamu, enggak. Saya juga bukan pasangan kamu, kata aku tuh gitu ya kayak. Aku nggak tahu Kak sambil apa ya ngomong aja gitu ya Kak. Nggak tahu ngomong ke siapa. Iya ngomong ke siapa nggak tahu. Mungkin dia ada di situ mungkin kan gitu ya kayak. Dari tadi saya nggak bisa tidur, saya nggak ada niat sama sekali buat ngeledekin kamu atau saya memberikan diri saya, enggak. Aku bilang gitu ya kayak. Tolong dong, saya cuma pengen tidur, pengen istirahat. Aku bilang gitu ya kayak. Jangan kayak gini, itu kan nggak pantas. Aku bilang gitu ya. Ya siapapun kamu, mungkin dari manapun asalnya kerajaan gaib mana kamu ya. Jangan ke saya tuh jangan gitu kan ya. Sampai aku tuh mohon-mohon kan Kak. Sampai aku tuh kayak saya tuh bener-bener nggak ada niat sama sekali buat ngeganggu di sini ya kan. Saya tuh cuman mau tinggal, aku bilang gitu ya Kak. Tetep kan sampai pagi lah intinya aku nggak tidur, mata aku merah. Langsung aja cabut, langsung ngambil gaharunya. Langsung aku ke rumah Uwa. Itu sampai kuliah pun keganggu dong berarti? Jelas keganggu. PR aku apa ya? Sulit lah kayak intinya. Langsung kan tadi ke rumah Uwa nih, udah beres ngambil gaharu semua diplastikin. Langsung kata Uwa, ayo jangan dilamain. Langsung katanya gitu. Aku diduluin tuh, kan banyak tamu tuh Kak ya di rumah itu. Oh jadi Uwa ini membuka praktek seperti iya, itu? Iya praktek Kak, memang dia udah bukan cuma nolongin orang kenal doang? Enggak. Emang buka praktek? Ini artis-artis kita yang hebat nih di negeri ini ada kok yang ke situ. Aku aja ketemu waktu aku itu. Sama pejabat-pejabat negara juga. Ya udahlah itu nggak usah di ini. Maksudnya aja ya Kak, seliweran aja gitu. Ini hebat ini dia Kak. Bahkan foto-fotonya aja ya, majang-majang tokoh lah gitu. Jadi duluin lah sama si Uwa ini. Iya, untungnya dia humble juga kan Kak. Maksudnya bukan orang materi gitu ya. Maksudnya ngebantu orang dan memang banyak kejadiannya gitu, banyak berhasil gitu. Nah, udah kan Kak, masuk cina ke kamar mandi kata gitu ya. Bukan cabul ya, ada mama aku di situ tuh saksinya. Aku pakai kemben. Terus aku suruh buka, maksudnya nggak boleh ada gelang, nggak boleh ada anting apa segala macem. Jadi harus dibuka semua. Aku cuman pakai kemben aja, nggak pakai daleman apapun. Cuman boleh pakai kain satu itu aja. gitu. Iya, kain samping jarik itu loh yang batik itu. Di situ aku suruh kayak sikap semedi ya Kak. Semedi aku tuh ya kan gini. Ini biar kebayang ya kayak. Aku semedi tuh di situ Kak. Aku disuruh kayak gitu, so aku dikerubungin tuh sama kain putih. Si kain putih yang mori itu tadi Kak. Ngerubung semua kan ke badan aku tuh Kak. Terus aku di situ diem aja kata dia ya, sebutin nama kata dia tuh. Saya yang baca mantranya. Kamu diem, nanti jangan heboh, jangan gimana. Kalau ada getaran hebat, rasain kata dia gitu. Ya Kak, kalau ada angin berhembus, segala langit bergemuruh, dengerin. Saya dikira bohong katanya gitu kan. Kamu yang saksinya, mama kamu juga ngedenger dari luar, ini disaksikan ya kata dia gitu. Langsung tuh Kak, tadi kan ya udah dicemplungin lah ceritanya tuh ke air kembang itu ya. Diaduk lah Kak gitu kan. Dimulai tuh Kak dari ubun-ubun aku. Aku posisi gini kan Kak, sama rambut semua menjuntai lah ke bawah gitu ya. Di situ tuh aku langsung diem aja Kak, ya sebutin nama tadi kan Kak. Aku diem di situ kan, terus langsung diguyurin tuh. Satu gayung Kak, satu gayung. Buset itu mah ubun-ubun aku sakit banget. Sakit itu di situ. Udah mulai tuh pokoknya ngucap mantra lah gitu ya Kak, doa-doa apa nggak ngerti aku. Bahasanya tuh kayak bahasa ini Nusantara sih Kak, kayak bahasa Kawi atau bahasa apa itu ya, aku nggak tahu. Maksudnya aku tahu itu bahasa kita, tapi aku nggak bisa menerjemahkan itu karena bukan orang zaman dulu ya gitu ya Kak. Bahasa lama lah ya. Bahasa lama tapi itu ada campuran bahasa Jawa, bahasa Sunda apa ya itu ya kayak gitu-gitu ya Kak, yang bener-bener mind blowing lah Kak, pokoknya liar gitu ngedengernya aja pusing. Sakit tuh Kak tadi kan ubun-ubunku ya, kayak ada yang masuk nih Kak ya, kayak endut-endutan tuh Kak ubun-ubun aku tuh. Ini cuman baru air. Satu gayung. Baru air doang nih ya? Satu gayung. Langsung tuh Kak, diem kan aku kan di situ. Ngegeder tuh Kak, badan aku tuh udah mulai ya. Ngegeder di situ Kak. Langsung ke gayung kedua tuh.
Gayung kedua tuh ditiup tuh pala aku tuh. Aku tahu banget tuh. Gitu bukan disembur enggak. Ditiup kan Kak sama Ua. Ditiup kepala aku Kak. Terus dia tuh kayak yang megang kepala aku gitu ya, kayak dipegang gitu. Terus udah tuh Kak. Mulai tuh berat tuh Kak ke pundak ya, ke punggung. Aku diem tuh kan Kak. Sambil ini nahan ya kayak sambil nahan. Nah sekarang katanya pas mau gayung ketiga itu tangannya harus gini. Tangannya jangan kayak gini lagi sikapnya, begini gitu kan Kak. Udah aku begini, guyuran ketiga tuh Kak. Nah tapi di guyuran ketiga ini wah teriak Kak. Ya teriak nih, bacain mantra, terus dia langsung ngomong, jin dan setan tunduk, pergi kalian gitu Kak. Jagat lembut, jangan ada yang mengganggu lagi anak ini, katanya gitu. Udah saya segel ya dari segala penjuru mata angin, katanya gitu. Aduh Kak, di situ aku langsung nangis coba Kak. Aku nangis. Nggak tahu kenapa tuh? Nggak tahu, aku nangis. Terus kayak bener kayak les gitu Kak, kayak ada, aduh, kayak gempa bumi aku ngerasainnya Kak di dalam kerubungan putih itu. Terus mamaku muntah tiba-tiba. Mama aku. Terus kata udah pakai baju lagi katanya. Mulai sekarang diri kamu udah diri yang baru. Kalau ada orang yang nanya, tapi nggak apa-apa akte kamu tetap nama Satriani katanya gitu. Kalau nanti ada di masa depan kamu ngisi biodata apa, kamu isi namanya jangan Satriani tadi gitu. Karena diri kamu udah baru. Kata Ua. Baru karena ritual itu? Iya, karena ritual itu. Jadi katanya gini Kak, maksudnya adalah kalau kita melakukan ritual kayak gitu, setiap nama, setiap kesulitan, apes, naasial ya Kak, itu harus diganti dengan nama baru. Karena setiap jabang bayi yang lahir mau laki mau perempuan, itu dia bawa kan takdirnya sendiri, keapesan petakanya. Jadi kalau misalnya nggak kayak gituin, ya mungkin terjadi sama si onye itu. Jadi kayak upacara sederhana gitulah ya prosesi itu. Kalau di Pulau Jawa itu kita bilangnya ruatan. Kalau di Bali itu lukatan, melukat. Nah itu orang-orang di pinggir. Nah itu seperti gitu, itu ya supaya batin jiwa raga menyatu dengan alam semesta kan gitu ya Kak. Jadi energinya baru, lebih positif, lebih ya hal-hal baik lah Kak, intinya kebaikan ya yang datang. Jangan kesialan kayak tadi gitu, itu kan namanya sial Kak. Itu kalau mau di durjana kan, mau dibikin dilecehkan gitu itu ya Kak, itu namanya kan apes Kak. Bahkan sama makhluk gaib gitu kan, itu kan zong banget itu. Oh tadi ya Kak, terus kalau nanti di masa depan katanya Ua nih ya pesennya sampai sekarang, kalau nanti di masa depan nih kamu, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan makanan kata dia gitu ya. Kalau kamu nulis di situ nama kamu jangan Satriani katanya. Tulisnya Kanya kata gitu Kak. Kok Kanya Wak? Kanya teh siapa? Kan aku gitu ya. Kanya teh siapa Wak? Gitu kan ya akunya. Itu nama sukma kamu yang baru katanya. Berhubungan sama makanan maksudnya kalau lagi mesen apa? Iya, tanya nama, orderan. gitu. Nah ini misalnya di aplikasi. Ini Pak ini atas nama ini ya, tapi namanya ganti aja gitu. Nama akunya gitu. Yang berhubungan sama makanan pokoknya Kak nggak tahu segala urusan yang berhubungan dengan makanan, dengan lauk pauk itu. Sebut namanya itu Kanya. Ya, yang misalnya bisa dimakan. Mesen kopi di coffee shop, ditanya dengan siapa Kak? Jawabnya harus Kanya. Kanya. Bukan Kania, Kanya ya. Kalau Wak maksudnya apa Kanya? Tuh pasti lu nanya kan gitu ya kata Ua ini, Ua dukun. Jadi dia terangin dulu ya Kak katanya. Jadi saya terangin dulu nih. Kalau Kanya itu dulu katanya ya Kak. Jadi itu Dewi Pelindung Kak. Dewi Pelindung zaman dulu ya Kak, zaman kerajaan nih Kak, dia ngomongnya dulu kan sebelum ini kan kita kepercayaan ini ya Kak. Kayak ke dewa-dewi gitulah kita bilangnya ya kayak. Jadi si Kanya ini nih Batari katanya Kak. Batari itu tuh kayak titisan dewi gitu. Ya Kak. Pokoknya adalah sejarah lah Indonesia, Nusantara ini. Lah. Ya dewi-dewi baik ya Kak. Jadi dia itu melindungi perempuan dari tindakan durjana. Durjana itu tindakan-tindakan tidak senonoh gitu kan dari laki-laki gitu. Jadi setelah berganti ini diharapkan dia itu
menjaga gitu Kak. Nggak nerima kejadian-kejadian seperti tadi. Iya, tidak. Jadi hilanglah semua niat buruk laki-laki gitu. Jadi kalau menurut Uwa ya Kak ya, mungkin pandangan spiritualis dukun lain mungkin apalah mungkin ya bilang ini itu. Yang menurut Uwa ini yang memang ya notabene-nya udah banyak ya Kak tokoh itu kan. Dia ngomong seperti itu gitu. Nih hilang itu dari laki-laki makhluk gaib atau semuanya nih laki-laki niat jahat nih? Kata ini mah, kata Uwanya gitu. Semua yang laki-laki niat jahat lah gitu? Iya, jadi ya tidak terjadi, maaf ya Kak, petaka itu. Ya, gitu. Hal-hal yang nggak diinginkan. Iya, hal kalau diinginkan ya nggak gitu, apa-apa. Kalau diinginkan kan perjanjian ya Kak, deal-dealan ya. Deal nggak Kak? Kan gitu. Yang nggak diinginkan lah gitu ya. Ya, yang menentang nurani aku lah gitu Kak. Yang kan kalau kita mau melakukan sesuatu perjanjian sama seseorang kan kita pakai batin dong Kak. Sanubari itu ya. Ya di dalam jiwa gitu. Kakak setuju apa enggak? Kalau enggak ya enggak. Ya, oke. Tadi Kak diulangi lagi ya. Jadi si Batarikanya Dewi lah gitu ya Kak. Jadi dia itu khusus melindungi gitu Kak, melindungi dulunya ya Kak gitu kan, sejak zaman saat itu gitu ya, masa itu dia memang sering mendampingi anak-anak perawan gitu Kak, gadis-gadis yang suci gitu Kak, yang polos, yang pokoknya dia sosok ibu lah gitu. Pelindung ya. Pelindung ya. Nah terus setelah diganti nama sama si Uwa ini itu ada pantrangan. Pulang tuh ada lagi pantrangan. Ada Kak, ada satu lagi pantrangan. Tadi kan selain menulis itu ya Kak, ya dilarang motong rambut sih aku Kak. Tapi motong rambutnya itu di saat Jumat Kliwon tuh nggak boleh katanya. Oke, selain itu aman. Aman. Tapi gini loh Kak, bener sampai sekarang kadang-kadang kalau mau mendekati Jumat Kliwon aku kadang risih ya, pengen potong poni aja nih, apa-apa gitu Kak. Jadi ada kayak apa godaan apa ya mungkin ya yang bikin kita tuh biar supaya ngebatalin itu gitu Kak. Bego ngelawan gitu. Iya, pantangan. ngelawan arusnya itu. Gitu tuh Kak asli. Sekarang tuh iya kayak gitu, kadang-kadang suka lucu amat ya rambut orang ya, pengen dirubah lagi gaya rambut gue gitu ya. Tapi itu tuh pas lagi Jumat Kliwon bego kata aku tuh. Setelah dicari tahu lah, kok Jumat Kliwon iya, nih, Kak, kepengenan gue itu. Suka gitu. ini loh, suka ngeliat-liat dulu lah Kak gitu kan. Weton apa? Tapi emang di rumah kalendernya itu Kak, kalender itu sih weton gitu. Karena memang kan aku Pulau Jawa ya, jadi. Dan umum kan sekarang kalender ada wetonnya itu kan normal. Biasa Kak itu. Mungkin Kakak di rumah juga ada kali kan dulu bekas kakek nenek apa, atau orang-orang yang memang. Sampai sekarang masih ada kok kalender-kalender baru yang masih nulis. Iya kan Kak? Weton Kliwon, lagi kan, gitu kan. Jadi pas kita lihat tuh, aduh mau Kliwon nih, enggak deh gitu kan ya, bego amat ya lu nih gitu. Untungnya nggak pernah kejadian motong rambut di hari pantangan tuh nggak pernah kejadian ya? Selalu ngeh dulu gitu. Iya, jadi gini Kak, terus gini yang lucu lagi. Ternyata si Batarikanya ini Kak, katanya ada silsilah dengan Pohaci itu Kak, yang Dewi Sri itu loh Kak, yang Kakak tahu lah ya, legenda itu loh Kak, yang suka hebat banget lah, pokoknya ceritanya apa. Nah makanya nyambung dengan tadi Kak, yang makanan, yang berhubungan sama makanan gitu. Nah terus setelah ini pulang, setelah dari Uwa ini pulang, tetap balik ke rumah itu? Akunya udah packing tuh, aku nggak kuat. Maksud aku tuh gini Kak, walaupun badan kita sudah bersih, sudah pure lagi, sudah tidak ada gangguan lah gitu ya kayak. Aku kayaknya enggak deh Kak, tinggal di rumah itu masih banyak residu energi kayaknya yang jelek gitu hawanya. Jadi aku tuh udah mikir gini aja deh Kak, mendingan aku nyari lagi aja lah tempat lain gitu. Walaupun belum setahun? Belum setahun Kak, itu kan baru 1 bulanan. Duit kan nggak akan balik? Duit nggak akan balik, terus aku minta maaf ke Mama. Aku bilang gini, Mama, suatu hari pasti Teteh gantiin uangnya. Aku nangis tuh Kak, soalnya kan ya buat mamaku tuh kan itu uang nggak sedikit gitu kan. Dibela-belain karena anaknya lagi butuh segitu waktu itu. Gitu, terus aku bilang kan, ya aku nangis gitu. Ya terharu soalnya Kak, maksudnya tuh aku tuh kan kayak ngabisin uang Mama gitu loh Kak, jadi konyol gitu kan. Aku bilang kan, Mah suatu hari pasti Teteh gantiin, pasti aku bilang gitu. Nggak mungkin kalau nggak Teteh ganti gitu kan. Teteh minta izin nih, Teteh move aja lah dari rumah ini gitu ya, pindah aja gitu kan. Kata Mama aku, iya katanya. Bener ya diganti ya gitu malah, ibu-ibu anjay.
Anaknya udah terharu. Anaknya udah terharu itu tetap digituin. Udah nangis apa malah dia ketawa, apaan sih cengeng banget sih ya mewek apa. Lu cengeng banget, lu nangis-nangis mulu katanya gitu. Jangan lebay deh katanya gitu kan. Ya uang bisa dicari katanya kata mama tuh. Yang penting kan keselamatan jiwa raga kita katanya gitu kan. Ya udah pindah dan berarti damai sampai pulang sekarang. cuma buat ngambil barang saat itu. Ngambil barang, ya packing aja sih Kak, nggak terlalu banyak juga sih. Dan nggak nginep juga jadinya. Enggak, langsung pulang aja ke rumah mamah dulu kan, karena kan belum ada lagi kan tempatnya gitu. Tapi itu bener-bener konyol sih Kak ya, ngabisin duit segitu, tadinya kan buat setahun gitu ya. Ya iya, terus kan kita betahnya cuma setahun, berarti bener tuh kata tukang kuli kan Kak, tadi diulang lagi ya di awal itu. Tapi itu total akhirnya berapa bulan di rumah itu? Iya, sebulanan lebih. Hampir lebih 2 bulan lah. Hampir 2 bulan kan tadi nyari yang tadi kebutuhan tadi. Kebutuhan itu. Berarti cuma 2 bulan itu aja habis. Iya, kurang lagi itu juga Kak. Konyol kan? Terus pamit ke ibu yang punya rumah gimana? Oh gini ngomongnya, Bu maaf ya, ibu sayanya nggak mau ditinggal. Kan ibu, mamaku kan Bu udah berumur, aku bilang gitu. Kayaknya mamah ini deh nggak bisa lah ditinggal, soalnya anak perempuan aku doang kan Kak. Kan adikku kan laki. Kayaknya nggak bisa deh Bu. Jadi dia selalu butuh Neng, maksudnya aku gitu ya. Selalu butuh saya gitu. Ya Neng gitu kan. Gak sakit hati juga ya. Jangan Kak, kita jangan ngomong gimana. Aku juga nggak pernah ngomong jelek gitu, enggak. Ya jangan, biar kita yang tahu rahasia tentang rumah itu gitu. Tapi aku sih yakin kayaknya dia udah tahu deh. Kok mukanya gitu sih? Mencurigakan, itu kasus gitu. Dari situ berarti balik ke tempat ibu lagi. Iya. Terus urusan ini kan berarti di Kerawang ya? Iya. Terus urusan kuliah gimana yang? Ya pulang pergi dulu Kak. Pulang pergi dari Kerawang. Ya ada sih yang nganterin. Oh, berarti lagi ada lah kayak antar jemput ya. Oh, tapi habis itu tetap ada tinggal balik lagi di daerah sekitaran kampus lagi. Ada. Oh, tapi itu nggak bikin alhamdulillah trauma ya? Nggak. Setelah tadi prosesi ritual dukun itu ya paranormal itu orang pinter, aman aja semuanya. Okay. Dan memang bener Kak. Jadi aku kemana-mana tuh aku nggak pernah takut gitu. Jadi setelah aku sendirian ya, sendirian pun misalnya gini ya Kak, aku kan pernah naik bis ya, itu isinya cowok semua nih. Ya santai aja, gitu kan. Nggak ketakutan, takutnya apain, gitu ya Kak. Gitu ya. Mikir kan udah halu, udah yang kalau tadinya gitu ya Kak kan ketakutan santai aja sekarang juga. Paling nggak apa yang dilakuin itu bikin mindset jadi lebih berani lah ya. Kak. Minimal itulah ya. Nggak benerin pikiran kita dari yang tadinya takut-takut kalau gimana. Jadi lebih berani aja jadi gitu lebih Kak. berani. Paling nggak itu yang diambil lah ya. Iya, jadi banyak hikmah sih Kak memang bener-bener. Jadi apa ya, kata mama aku gini malah ngomong terakhirnya. Pas aku move lagi ke rumah lah Kak, pindah lagi ke rumah, kata mama aku tuh gini. Nah banyak kan pelajaran dari mereka gitu. Pinter amat ibu-ibu ini. Harusnya ngomong dari awal Bu, gitu kan ya mama nih. Gitu. Tapi itu sama kayak yang ibu bilangin di awal, siapa tahu kamu bisa belajar dari mereka. Gitu. Iya Kak, nyambung kan? Iya. Gila sih ini. Mama udah tahu ya aku kan gitu ya. Enggak gitu. Terus tuh cicing sia ulang ngomong gitu. Diam kamu, jangan ngomong katanya. Mama lagi makanin rujak nih gitu. Itu tuh biasanya mengalihkan pembicaraan. Biasanya sih iya itu jawabannya. Tapi emang ibu sesantai itu orangnya? Santuy banget, kayak kakak adik aku kalau kemana-mana. Oh, jadi ya kalaupun kitanya nganggapnya kayak serius, ya dia juga bercanda-bercanda aja gitu. Jadi emang apa ya, sama aku tuh kakak adik gitu mukanya, jadi maksudnya ketawa ketiwi apa yang ngomongin cowok ngomongin apa gitu loh Kak. Jadi nggak ada batasan, nggak ada limit, nggak ada penghalang gitu. Apa aja cerita gitu, nyantai ya. Jadi kan dia gitu kan ngetawain aku malah apa, kan orang mah panik dong harusnya ya ibu sebagai orang tua indung lah gitu, bahasa sini bahasa Sundanya mah gitu kan harusnya gitu ya Kak. Takut gitu lah kayak apa gitu, takutnya kenapa nih anak gue gitu kan, enggak sama sekali dia. Tapi ini rumah yang ditempatin ini itu dapat historinya cuma dari beberapa orang yang tadi, misalnya kayak dari kuli gitu, maksudnya nggak ada cerita-cerita dari tetangga yang lain atau gimana? Nggak ada. Cuman gini Kak, dikonfirmasi kan aku iseng dong Kak, kayak udah lama nih, aku tanya aja nih ke security kompleknya ya.
Pak kumaha, Pak gimana nih gitu ya. Rumah yang yang blok ini gitu kan aku. Yang dulu Ini saya setelah pindah ya? setelah pindah lama. Yang dulu saya Pak nempatin di situ. Saya kan dulu pindah nih bawa barang banyak nih. Tahu kan dia sini Satriani nih gitu ya kan. Kan aku suka nyapa-nyapa kan jadinya rame gitu kan, jadi kenal lah gitu. Udah gitu teh, gimana nih Pak? Keadaan di rumahnya udah ada yang ngontrak belum katanya. Si Neng katanya setiap malam apa kayak gitu katanya ada anjing sih nungguin di situ ngegonggong baik katanya ngeguguk gitu loh Kak. Ih, seram amat Mak kata gue teh. Kata aku teh gitu ya. Ngadep ke rumah itu. Iya. Ih. Jadi yang anjing yang tadi pun di saat lo tinggal di sana lo ngerasain anjing itu ya? Iya. Cuman ngelonglong ke arah rumah. Iya, ngeoreng apa ya itulah. Ngegonggong ngeoreng. Gitu. Dan yang sering dilihat sama security pun seperti itu. Iya. Dan nggak ada yang nempatin setelah lo pindah dari situ. Betul Kak, jadi kosong aja gitu kan. Aneh kan Kak, itu udah aneh kan. Nggak ada yang, entah nggak laku, entah ada yang nempatin habis itu. Ya, cuman kalau yang nempatin sih security nggak tahu ya, berarti emang beneran nggak ada yang ngisi ya. Dan ini kejadian di tahun berapa terakhir lo pindah situ? Iya, setahun lalu Kak. Setahun lalu ya? Setahun persis ya? Oke. Tapi walaupun lo ngalamin yang kayak tadi tuh, terus ngelihat sosok diri lo sendiri lagi tidur, ada sosok cowok dengan sampai lo melihat itunya gitu. Itu semua hilang karena ritual dari Uwa ini. Jadinya nggak trauma atau gimana? Iya Kak, betul. Nggak tahu Kak, jadi pure semuanya karena ritual dari Uwa? Iya, adem aja enteng gitu badan, pikiran juga. Nggak tahu ya Kak, mungkin tadi ya kata Uwa kan energi udah positif semua, udah nyatu dengan alam semesta katanya gitu Kak. Soalnya kan awalnya kan lo nggak mau berurusan dengan Uwa ini ya? Iya Kak. Lo nggak mau berurusan dengan perdukunan ini. Iya, gitu. klinik kan nih masuknya. Saat itu awal nggak mau karena apa? Karena emang ngerasa ini nggak benar kah atau kenapa? Ya kan namanya juga kan ada keraguan ya. Jadi memang dari dulu tuh mikirnya kan ngapain sih pakai kayak gitu-gitu gitu kan Kak. Kita aja manusia berusaha dan berupaya. Nah kan kalau sosok-sosok kayak gitu kalau kita gak ganggu, nih awalnya ya Kak otak-otak polos nih Kak. Kalau sosok-sosok kayak gitu kalau kita gak ganggu juga dia nggak akan ngeganggu kita ternyata konyol, tetep baik ngeganggu gitu. Sampai akhirnya ya udah gue percaya siapa tahu ini salah satu jalan keluar gitu ya. Ikhtiar lah Kak bahasa ininya mah. Siapa tahu ini bisa jadi solusi gitu. Dan gue boleh nanya nggak ya, di boleh saat dong, aja. Ke Uwa ini ada bayar berapa gitu ke Uwa ini atau gimana? Untungnya gini Kak, karena dia selalu menyesuaikan dengan kesanggupan tamu ya. Jadi dia tuh nggak matok. Jadi dia seikhlasnya katanya seridonya yang ada di tas mama aku katanya gitu. Nah untungnya tuh Kak, namanya ibu-ibu ya ngirit gitu lah Kak. Bawa nggak banyak-banyak? Ya bawa tuh kayak ya buat belanja semingguan kali ya gitu kan. Kayak belanja seminggu di pasar berapa sih kan tes gitu Kak. Gak matok tapi semua yang ada keluarin aja gitu sebenarnya ya. Oke, cuman intinya dia ya udah seikhlasnya kamu mau ngasih yang kamu ada sekarang gitu. Bener nolonginnya mah Kak gitu. Tapi kan memang kerasa Kak setelah itu tidak ada lagi gangguan yang mengerikan gitu. Dan untungnya memang, ada impact positif yang diterima ya. Iya, jadi bukan hoax lah Kak. Tapi kan kalau misalnya di tempat lain mungkin ya nggak tahu ya, mungkin kalau orang lain ya banyak kan yang hoax atau cabul gitu mah. Ataupun ngasih harga yang kita harus tinggi Kak. Kita harus bela-belain entah jual apa buat kesana gitu. Banyak yang kayak bela-belain minjem malah Kak pinjol apa tuh, kasihan. Ini pun intinya nggak diberatkan juga sama. Tidak Kak, iya bener. Ya alhamdulillah semuanya dimudah lancarkan gitu Kak. Ya, dan nggak merasa rugi juga yang ditolong ya, intinya itu kan ya. Happy. Keuntungannya apa? Selamatnya terus nggak diberatkan, nggak dirugikan gitu. Jadi ya untuk case ini ya udahlah gitu ya. Yang penting selamat gitu ya. Iya Kak. Oke. Detail banget nih yang lo ceritain nih. Gitu tapi ya, emang belum tentu apa yang lo alamin orang berani Kak, berani ada di situasi itu gitu. Bisa bertahan lah gitu ya Kak. Mungkin kalau yang lain udah shock, udah mungkin ya Kak gila apa gimana kan nggak tahu ya Kak kita ya. Kondisi mental dan kejiwaan orang ya Kak. Terus pikirannya juga kan Kak. Itu tuh tahu nggak Kak, katanya kalau kepapar terus energi yang jelek gitu ya, yang buruk itu
bukan hanya omongan spiritualis ya kak, psikologis pun ngomong itu pasti bakalan konslet otak kita gitu. Jadi gangguan mental gitu. Karena kena tekanan terus terus Iya, gitu batin kan. itu kan kak depres terus. Ya jangankan hal-hal gaib ya, hal-hal yang konkret aja kita ada masalah itu pikirin terus lama-lama kan. Kak, sakit ke badan kan. Lama-lama kan pikiran keganggu nih, kejiwaan keganggu gitu. Apalagi dengan hal gaib yang nggak bisa ditemuin solusinya gitu. Waduh. Nah, mudah-mudahan ini bisa diambil sisi-sisi positifnya bisa diambil buat teman-teman. Mungkin hal-hal yang negatifnya pun bisa jadi pembelajaran atau nggak usah diambil. Yang ini pengalaman yang dialamin sama Kak Satriani, mudah-mudahan ada impact positif yang bisa diambil. Amin, intinya amin. itu ya. Semangat ya sayang semuanya. Semangat ya sayang. Aduh. Kak, sekali lagi makasih banyak ya. Sama-sama. Ada Instagram atau apa yang mungkin mau di-share ke teman-teman? Satriani PTR ya. Pokoknya DM aja kalau ada pertanyaan mungkin ya. Mengalami yang sama dengan aku, mungkin kita bisa sharing nah, gitu. Betul. Kalian bisa DM aja langsung ke Instagramnya, ada di bawah juga kok. Dan sekali lagi thank you ya. Iya, sama-sama kakak. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu gue Rani mulai pamit, ngewakilin Kak Satriani pamit. Dadah. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,